Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Weselas Maida. Saya berasal dari Stikes Santa Elizabeth Medan. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan materi tentang variabel penelitian. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Surya Brata tahun 2010 mengatakan, variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, sementara itu Sugiono menjelaskan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, variabel kontinu, yakni variabel yang dapat ditentukan nilainya dengan jarak, misalnya berat badan, tinggi badan, pendapatan, dan sebagainya. Yang kedua, variabel diskrit atau kategori, apabila nilainya tidak dapat dinyatakan dengan nilai pecahan. Variabel ini dibedakan menjadi variabel dikotomi, misalnya jenis kelamin, status perkawinan, dan sebagainya. Dan variabel politomi, misalnya jumlah anak, pendidikan dapatan, dan sebagainya. Jenis-jenis variabel yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, antecedents. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain. Contohnya, hasil penelitian dengan judul Hubungan Kualitas Sistem Rekam Medis Elektronik dengan Kinerja Petugas Rekam Medis di Rumah Sakit Santa Elizabeth, yaitu variabel independennya adalah 1. Kemudahan pengguna sistem, 2. Kecepatan akses sistem, 3. Keamanan data, 4. Kelengkapan fitur, 5. Stabilitas sistem, dan yang ke-6 self-efficacy. 2. Ada variabel dependen atau variabel terikat, adalah variabel respon atau output. Variabel terikat atau dependen atau disebut variabel output kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang diperdugakan berasal dari variabel bebas. Biasanya, variabel terikat adalah kondisi yang hendak kita jelaskan. Dalam eksperimen, variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasikan atau dimainkan oleh pembuat eksperimen. Contohnya, judul penelitian analisis kelengkapan rekam medis pasien rawat inap di ruangan Franciscus Santa Elizabeth Medan pada tahun 2021, yang dimana variabel dependennya yaitu kelengkapan berkas rekam medis. Ada 4, yang pertama identitas pasien, anamnesis, informed consent, dan juga resume medis. Yang ketiga ada variabel moderator, yaitu sama dengan variabel antara, adalah sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara Y dan X tersebut berubah karena variabel Z, maka Z dapat dianalisis sebagai variabel moderator. Contohnya, pengaruh penerapan rekam medis elektronik terhadap kepuasan pasien di rumah sakit, yang dimana di sini kita dapat variabel independennya yaitu pengaruh penerapan rekam medis elektronik, dan variabel dependennya kepuasan pasien, dengan variabel moderatornya yaitu kualitas pelayanan. Yang keempat, variabel kontrol dikatakan sebagai variabel pengganggu karena dengan kehadiran variabel ini dapat mengganggu pemahaman tentang hubungan antara variabel independen dan dependen. Di samping itu, variabel kontrol dapat pula sebagai variabel penekan. Apabila suatu hasil analisa tentang hubungan antara dua variabel menunjukkan ada hubungan atau ada pengaruh suatu variabel dengan variasi lain dan setelah diuji dengan variabel kontrol ternyata lebih memperjelas hubungan tersebut. Contohnya yaitu pengaruh agresivitas pajak terhadap corporate social responsibility dengan variabel kontrol ukuran perusahaan
ROA dan leverage perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Di mana di sini kita mendapatkan variabel kontrol yaitu ROA, leverage, dan ukuran perusahaan. Yang kelima ada variabel intervening, yaitu variabel yang muncul di antara variabel bebas dan variabel terikat, berfungsi sebagai perantara atau mediator. Variabel ini menjelaskan mengapa atau bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Variabel intervening atau variabel mediasi adalah variabel yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen, menjelaskan pengaruh tidak langsung antara keduanya. Variabel ini berfungsi mirip dengan variabel independen dan biasanya diuji untuk memastikan keberadaannya sebagai variabel intervening. Contohnya yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas serta kepuasan nasabah sebagai variabel intervening. Yang dimana di sini kualitas layanan adalah variabel X dan loyalitas adalah variabel Y atau dependen. Dan yang dimana variabel interveningnya yaitu kepuasan nasabah. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi operasional. Merupakan definisi variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Definisi operasional bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti serta untuk pengembangan instrumen. Dengan definisi operasional yang tepat, maka ruang lingkup atau pengertian variabel yang diteliti menjadi terbatas dan penelitian akan lebih fokus. Contohnya, tingkat pendidikan petugas rumah sakit adalah pendidikan yang ditempuh oleh petugas administrasi rumah sakit dan cara pengukurannya dengan wawancara di validasi ijazah. Yang kedua, petugas rekam medis di rumah sakit adalah tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi kesehatan pasien secara efisien dan sesuai standar. Kendati kompleksitas dan variasi alat pengukuran amat beragam, setiap skala mempunyai ciri-ciri setidaknya 1 dari 4 tingkatan skala dalam pengukuran dalam riset bisnis, yaitu yang pertama skala nominal adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja, yang kedua skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, yang ketiga skala interval adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, dan yang keempat skala rasio adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Pada skala ini, jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai nilai 0. Langkah-langkah penyusunan definisi operasional yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu variabel apa saja yang akan diteliti. Yang kedua, carilah definisi konseptual yang tepat untuk masing-masing variabel tersebut. Yang ketiga, identifikasi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Yang keempat, pilihlah cara apa yang akan benar-benar dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel. Dan yang terakhir, tuliskan dalam bentuk narasi atau tabel. Baik, di sini kita masuk ke dalam contoh kasus yang pertama. Mahasiswa Siti Kesanta Elizabeth jurusan MIK tingkat 3 sedang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian yang mempelajari bagaimana hubungan independen dan dependen dari judul hubungan kelengkapan medis dengan kelancaran klaim BPJS pasien rawat inap di rumah sakit X. Apa variabel independen dan dependen dari kasus di atas? A. Variabel independen kelancaran klaim BPJS, variabel dependen kelengkapan medis. B. Variabel independen kelengkapan medis, variabel dependen kelancaran klaim BPJS. C. Variabel independen pasien rawat inap, variabel dependen kelengkapan medis. D. Variabel independen rumah sakit X, variabel dependen kelancaran klaim BPJS. Dan yang terakhir E. Variabel independen BPJS, variabel dependen kelengkapan medis. Jawabannya adalah B, variabel independen kelengkapan medis dan variabel dependen kelancaran klaim BPJS, yang dimana variabel independen adalah kelengkapan medis karena merupakan faktor yang mempengaruhi atau diuji dalam penelitian, dan variabel dependen adalah kelancaran klaim BPJS karena merupakan hasil atau outcome yang ingin diukur dalam penelitian. Kasus yang kedua, seorang mahasiswa tingkat akhir sedang melakukan penelitian untuk skripsinya yang berjudul Hubungan Tingkat Pendidikan Petugas Rekam Medis dengan Keakuratan Kode Diagnosa di Rumah Sakit Y. Apa yang menjadi variabel kontrol pada kasus di atas? A. Tingkat pendidikan petugas rekam medis. B. Keakuratan kode diagnosa. C. Rumah sakit Y. D. Pengetahuan dan pengalaman kerja petugas rekam medis. E.
sistem kode diagnosa yang digunakan? Jawabannya adalah D, pengetahuan dan pengalaman kerja petugas rekam medis, di mana variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dalam kasus ini, pengalaman kerja petugas rekam medis dapat mempengaruhi keakuratan kode diagnosa sehingga perlu dikontrol. Kasus yang ketiga, di sebuah kampus kesehatan ada seorang mahasiswa bernama Jesse yang sedang melakukan penelitian dengan judul pengaruh pengetahuan petugas kesehatan terhadap kepatuhan pengisian rekam medis elektronik dengan dukungan manajemen sebagai variabel moderator di rumah sakit B. Apa variabel moderator pada judul di atas? A. Pengetahuan petugas kesehatan. B. Kepatuhan pengisian rekam medis elektronik. C. Dukungan manajemen. D. Rumah sakit B. E. Petugas kesehatan. Jawabannya adalah C, dukungan manajemen, karena dalam judul penelitian tersebut, dukungan manajemen mempengaruhi hubungan antara pengetahuan petugas kesehatan atau variabel independen dan kepatuhan pengisian rekam medis elektronik dan variabel dependen. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan materi tentang rancangan penelitian praeksperimen. Metode penelitian menurut Wirata tahun 2006 adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, metode penelitian ini memandu peneliti sesuai urutan kerja penelitian dari awal penelitian sampai akhir suatu penelitian. Praeksperimen dilakukan hanya untuk satu kelompok sebagai kelompok eksperimen. Praeksperimen sangat dimungkinkan dilakukan jika jumlah subjek memang hanya sedikit. Oleh karena itu, treatment eksperimen hanya dilakukan pada kelompok eksperimen itu saja. Analisa untuk penelitian praeksperimen hanya membandingkan hasil pre dan post-test setelah treatment penelitian berlangsung. Penelitian pre-test dilakukan sebelum penelitian berlangsung, sebaliknya pengukuran post-test dilakukan setelah treatment penelitian. Hasil kedua tes tersebut dibandingkan dengan menggunakan teknis analisis statistik, antara lain berupa uji T, seperti yang dijelaskan di atas bahwa dalam praeksperimen tanpa menggunakan kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Ada beberapa jenis desain penelitian eksperimen. Yang pertama ada one-shot case study, yaitu satu kelompok X dalam treatment tertentu dilanjutkan dengan observasi atau pengukuran atau O. Dan yang kedua ada one group pretest post-test design, yaitu satu kelompok atau kelompok X diobservasi pada tahap pretest dilanjutkan treatment dan post-test. Dan yang ketiga ada statistic group comparison or post-test only with non-equivalent grup, yaitu setelah melakukan treatment pada kelompok A, peneliti membuat perbandingan lalu melakukan post-test pada kelompok A yang sudah di-treatment dan kelompok B yang sudah dipilih. Dan yang terakhir ada alternatif treatment post-test only with non-equivalent group design, yaitu sama dengan statistik hanya pada kelompok B di-treatment dengan cara yang berbeda. Ciri penelitian praeksperimen, yang pertama adanya perlakuan atau treatment, yang kedua tidak ada random assignment, dan yang terakhir tidak ada kontrol terhadap variabel extraneous atau variabel nonsense. Langkah-langkah penelitian eksperimental. Yang pertama, identifikasi masalah dan rumusan hipotesis, yang kedua pemilihan desain eksperimen, yang ketiga penentuan populasi dan sampel, dan yang keempat pemberian perlakuan, yang kelima pengumpulan dan analisis data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Kita masuk ke dalam contoh kasus yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara pasien yang menerima perawatan standar dan pasien yang menerima perawatan tambahan dalam hal kualitas hidup. Apa jenis analisis data yang paling tepat? A. Analisis deskriptif, B. Analisis korelasi, B. Analisis regresi, D. Analisis perbedaan, dan E. Analisis multivariat. Jawabannya adalah D, yaitu analisis perbedaan, karena analisis perbedaan digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua atau lebih kelompok. Kasus yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara pasien yang menerima perawatan standar dan pasien yang menerima perawatan tambahan dalam hal kualitas hidup. Apa
jenis desain penelitian yang paling tepat? A. One group protest post-test design, B. One group post-test only design, C. Static group comparison design, D. Pre-test post-test control group design, E. Post-test only control group design. Jawabannya adalah C. Static group comparison design. Penelitian pre-eksperimen sering menggunakan desain static group comparison, di mana dua kelompok diukur setelah intervensi. Pada kasus yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui apakah program edukasi kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit kanker. Apa jenis variabel yang merupakan pengetahuan pasien? A. Variabel independen, B. Variabel dependen, C. Variabel kontrol, D. Variabel moderator, C. Variabel mediator. Jawabannya adalah B. Variabel dependen, karena variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam kasus ini, pengetahuan pasien adalah variabel dependen. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.